Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Baiklah, ini pertemuan kita yang ketujuh. Kita akan bahas materi baru itu mengenai pengaruh agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Kalau ke pertemuan kemarin kita membahas mengenai agama Hindu dan Buddha. Nah, pertemuan selanjutnya kita membahas mengenai pengaruh agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Sekilas tentang agama Islam, Islam itu lahir di Mekah di Arab Saudi. Nah, ada 3 teori mengenai proses masuknya agama Islam ke Nusantara, yaitu ada teori Gujarat, ada teori Mekah, ada teori Persia. Pertama kita bahas mengenai teori Gujarat. Menurut teori yang didukung oleh Snodgrass dan W.F. Sutherland, Islam masuk Nusantara sekitar abad ke-13 dibawa para pedagang Islam yang berasal dari Gujarat atau India. Ada 2 bukti yang mendukung teori ini. Yang pertama, batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Samudra Pasai yang meninggal pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat atau India. Kedua, tulisan Marco Polo, pedagang Devri Venesia yang menyatakan pernah singgah di Perla pada tahun 1292 dan mendapati banyak penduduknya beragama Islam, serta peran pedagang India dalam penduduknya beragama Islam, serta peran pedagang dalam penyebaran agama Islam tersebut. Yang ketiga adalah teori Mekah. Menurut teori Mekah, yang didukung oleh Buya Hamka dan J. Van Leur, pengaruh Islam telah masuk Nusantara sekitar abad ke-7, dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Buktinya adalah adanya pemukiman Islam di Kota Baru tahun 1674 di sebelah pantai barat Sumatera. Kemudian teori Persia. Menurut teori yang didukung oleh Husain Jajadiningrat, Islam di Indonesia dibawa masuk oleh para orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Bukti pendukung teori ini adalah adanya kesamaan upacara Tabot atau upacara memperingati meninggalnya Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad di Bengkulu dan Sumatera Barat setiap tanggal 10 Muharram atau 1 Asyura. Upacara ini merupakan ritual tahunan di Persia. Nah, kemudian kita bahas mengenai jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Tapi sebelumnya saya akan memberikan sedikit beberapa penjelasan. Ya. Kita ketahui bahwa masuknya agama Hindu-Buddha dan Islam lebih dahulu adalah Hindu-Buddha. Tetapi mengapa Islam lebih cepat berkembang dibandingkan Hindu-Buddha? Padahal Hindu-Buddha dulu yang berkembang. Nah, itu disebabkan di dalam agama Hindu-Buddha ada pembagian kasta. Kasta Brahmana, kasta Sudra, kasta Waisa. Ya, kasta kesatria. Nah, sementara di dalam Islam tidak ada pembagian kasta. Itu yang menyebabkan Islam dengan mudah cepat berkembang dibandingkan agama Buddha. Nah, di sini kita bahas mengenai jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam ke Nusantara pada umumnya berjalan dengan damai. Oleh karena itu, Islam mendapat sambutan yang baik dari masyarakat, baik kalangan raja, bangsawan, maupun rakyat biasa. Hal ini tersebut didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama, syarat masuk Islam itu sangat mudah, cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian, tata cara peribadatan Islam sederhana, tidak perlu persiapan yang rumit.
3. Islam tidak mengenal pelapisan sosial seperti agama Hindu dengan sistem kastanya. Jadi tidak heran orang Nusantara apalagi yang berasal dari golongan bawah secara ekonomi dan sosial mudah menerima agama ini. Penyebaran Islam yang berlangsung damai itu dapat terlihat pada cara-cara penyebarannya, yaitu melalui saluran perdagangan, perkawinan, pendidikan, ajaran tasawuf, dakwah dan kesenian, pedagang mubalik, wali ahli, tasawuf, guru agama, dan haji berperan penting dalam proses tersebut. Baiklah anak-anak ibu, materi kita cukupkan sampai sini. Ini masih membahas mengenai agama Islam, bagaimana masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Kalian bisa baca buku-buku yang berhubungan dengan pelajaran kita, terutama untuk penyebaran agama Islam di Indonesia. Materi ini seperti biasa silahkan kalian catat di buku catatan dan nanti akan ibu kumpul di akhir semester. Demikian materi yang saya berikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak ibu.